Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi, salam Sabda Siap Saji, Rabu 21 Oktober 2020. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah memberi kepada kami hidup, agar hidup ini kami isi dengan baik. Maka kami harus siap siaga untuk memilih dan memilah apa yang paling baik dalam hidup kami. Bagaimana kami harus mengikuti Engkau? Maka bukalah hati kami agar kami selalu siap sedia, siap siaga untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, sebagai hamba setia yang melayani Engkau dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkan ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah cerita seorang bos mempunyai 4 orang kepercayaan. Sayang dia tidak punya anak. Maka dia berpikir, kepada siapa usaha ini diberikan. Maka kemudian dia membuat sebuah aturan. Keempat orang itu dipanggil dan masing-masing diberi bibit, supaya bibit itu siapa yang paling cepat subur tumbuhnya, dialah yang akan diberikan tugas. Si A langsung menanam benih, digantilah benih itu, lalu dia tumbuh subur, jadi nursery-nya sudah tumbuh. Si B demikian, si C pun sama. Tinggallah si D. D menanam apa yang diberikan oleh tuannya. Tiap hari disiram, kok tidak mau tumbuh-tumbuh. Sang istri katakan, "Pak, kapan dia tumbuh? Kita nyedili waktu seminggu loh. Ini sudah hari ketiga, kok belum tumbuh-tumbuh, Pak? Apa kita ganti?" "Jangan. Biarlah apa yang ada, ya itu yang kita lakukan." Hari ke-6 masih juga belum tumbuh. "Gimana, Pak?" kata istrinya. "Tidak tumbuh."
Lalu sang bapak mengatakan, biarlah, papa ini kesempatan hidup itu cuma satu kali loh. Kalau besok nggak tumbuh mau dibawa bagaimana? Tak bisa, kata istrinya. Ayo cari akal, kita beli saja bibit itu. Nggak usah. Kita harus hidup jujur. Dan memang kita terima ya begitu. Lalu hari tiba dan si A mulai memberi tanaman yang sudah lebih tinggi. Sang majikan bertanya, gimana caramu? Aku beri pupuk, pokoknya promosi sedemikian rupa sehingga tanamannya bisa tumbuh subur. Demikian pula si B dan si C. Sehinggalah si D ini mengatakan, Bapak maaf, saya sudah siram tiap hari, saya sudah beri pupuk tiap hari, tapi tidak tumbuh, ya inilah yang adanya. Lalu si A, B, C sorak-sorai. Gak bisa, dia nggak dapat hadiah karena memang tidak bisa menumbuhkan. Tapi majikan itu berkata begini, saudara-saudara, tahu tidak, bibit padi yang diberikan kepada kamu itu semuanya sudah saya rebus. Jadi kalau tanaman itu tumbuh, itu artinya bukan bibit dari saya, karena bibit itu sudah direbus. Sementara yang tidak direbus, yang sudah direbus tadi memang tidak bisa tumbuh, dia pun disiram. Nah, itulah kejujuran. Maka si dia lah yang mendapat warisan dari bapak ini. Karena apa? Dia jujur. Nah, Injil hari ini menguraikan tentang kejujuran. Siap siaga, siap sedia. Mencintai Tuhan bukan berdasarkan pada materi, tetapi pada nilai kehidupan, kasih yang hidup. Kadang kita ingin menampilkan sesuatu yang wah, tetapi jalan pintas. Yang Tuhan mau adalah kepolosan, siap siaga, sedia. Menggunakan talenta yang kita miliki, bekerja keras, berusaha sedemikian rupa, sehingga kita pada waktunya mengalami ada kesulitan-kesulitan, pencobaan-pencobaan. Tetapi bila kita menjadi orang yang setia, yang siap siaga, maka kita menikmati. Ketika kita berada di angka 3, ya sudah kita nikmati angka 3 itu. Ketika kita berada di angka 6 dalam jarum jam, ya sudah kita menikmati. Dan kita tidak merasa rendah diri, karena memang waktunya sedemikian. Juga ketika kita jam 9, kita juga tidak tinggi hati, apalagi ketika kita berada di angka 12, tidak menjadi sombong ria. Tapi biasa saja. Kenapa? Tahu bahwa hidup ini adalah karunia yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, dan kita sudah mengisinya dengan sungguh baik. Maka Injil pada hari ini mengatakan, barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Itu kejujuran. Selamat belajar untuk jujur, karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan itu mau agar kita apa adanya, polos dan tulus, jujur dan disiplin. Semoga kita diberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan talenta dan karisma kepada kami masing-masing untuk kami kembangkan dan kami nikmati, kami jaga dan pelihara. Semoga apa yang telah Engkau beri sebagai cinta kasih dapat kami laksanakan di dalam kenyataan sehari-hari, demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.